Welcome to week 5. Selamat datang di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, good morning, good afternoon, and good day for everyone. Thank you very much for stay tuned to our course English for Kids. Today, hari ini saya akan menjelaskan atau membahas topik terkait dengan sumber belajar anak usia dini. Let's get started. Well, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah definisi dari sumber belajar, jenis sumber belajar, dan aktivitas belajar yang anak bisa kembangkan dari sumber belajar tersebut. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam materi, ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Apa saja sumber pengetahuan bagi kita semua, dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut? Coba kalian pikirkan pertanyaan ini dan coba untuk menjawab dari mana kalian bisa mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya belum kalian bisa ketahui. Next. Ya, pastinya ada yang menjawab bahwa bisa mendapatkan informasi dari buku atau dari berita, dan khususnya saat ini banyak sekali informasi kita bisa dapatkan dari perangkat elektronik kita sendiri, yaitu bisa dari handphone atau bisa dari laptop, komputer, dan sejenisnya. Menurut Sanjaya tahun 2010, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar kita. Jadi apa saja yang ada di sekeliling kalian, baik itu dalam bentuk perangkat elektronik ataupun dalam buku, bentuk teks, ataupun mungkin dalam bentuk alam lingkungan kalian, itu adalah sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan informasi. Nah, sumber belajar itu dikategorikan sebagai ada sumber belajar yang bisa direncanakan dan ada sumber belajar yang bisa digunakan dimanfaatkan langsung. Nah, tentunya kita harus mengaitkan sumber belajar ini dengan materi atau pembahasan kita, yaitu terkait dengan bahasa Inggris bagi anak usia dini. Apa saja sumber belajar yang bisa digunakan oleh anak usia dini? Pastinya akan berbeda bagi orang dewasa, dan kita akan mengeksplor apa saja yang bisa dilakukan dari sumber belajar ini untuk membentuk pengetahuan anak usia dini, khususnya dalam bahasa Inggris. Ada beberapa jenis sumber belajar yang sudah saya sebutkan sebelumnya, diantaranya yaitu ada dalam bentuk buku, ada dalam bentuk orang, yaitu guru misalnya bisa menjadi sumber belajar, atau orang tua kalian, kakak kalian bisa menjadi sumber belajar, atau adik kalian yang membagikan informasi baru yang sebelumnya belum kalian dapatkan. Atau mungkin saat ini yaitu website, teknologi ya, khususnya terkait dengan handphone kalian, komputer kalian, di mana dengan internet kalian bisa mengakses berbagai macam informasi yang akan menjadi sumber belajar. Namun hati-hati, sumber belajar tidak semua bisa digunakan dengan baik. Ada sumber belajar mungkin yang tidak cocok dengan apa yang kita cari, atau ada sumber belajar yang justru menyesatkan kita, bukannya menjadi tahu akan hal baru, tapi justru mendapatkan pengetahuan yang justru tidak baik bagi kalian. Misalnya saja berita bohong, ataupun mungkin informasi atau konspirasi yang tidak mendukung dalam perkembangan diri kalian sendiri. Kemudian ada juga lingkungan. Itu lingkungan sangat penting ya, khususnya bagi anak usia dini yang menggunakan 5 senses atau 5 indera manusia, seperti apa yang dia lihat dari lingkungannya, apa yang dia dengar, dia rasakan, dan sebagainya. Itu merupakan sumber belajar yang paling nyata yang anak pertama kali dapatkan dari informasi yang dia dengarkan atau dia rasakan ataupun dia lihat. Kemudian ada juga peristiwa. Peristiwa bisa menjadi sumber belajar. Misalnya saja anak pergi bermain di pantai, itu suatu peristiwa bersama orang tua. Bertamasya ke gunung, itu juga suatu peristiwa di mana dia belajar banyak hal, mengenal apa saja benda-benda, apa saja tempat-tempat yang ada atau dia jumpai selama pembelajaran. Kemudian ada juga situs bersejarah. Misalnya kalau kalian ke candi atau mungkin ke wilayah yang seperti museum, itu juga bisa jadi sumber belajar yang otentik. Apa itu otentik? Artinya nyata, asli, betul-betul ada di depan mata kita. Itu menjadi sumber belajar. Nah, terkait dengan anak usia dini, bagaimana kita mengajarkan bahasa Inggris dalam rangka sumber belajar tadi ya? Pertama, kita bisa mulai dari
benda-benda sekeliling anak. Lingkungan rumah, apa saja yang ada di lingkungan rumah? Ada meja. Kita bisa mengajarkan vocabulary ya. Misalnya meja vocabulary dalam bahasa Inggris itu disebut table. Ya, betul sekali. Ada juga pintu. Apa kalau pintu? Ya, door. Dan juga ada banyak sekali benda-benda lain yang bisa kalian jadikan sumber belajar khususnya di lingkungan rumah. Berbeda lagi di lingkungan sekolah, lebih spesifik. Ada misalnya whiteboard atau blackboard, papan tulis, ataupun di sekolah juga mungkin mengajarkan berbagai macam jenis-jenis atau nama-nama tumbuhan atau nama-nama buah-buahan, misalnya apple, banana, grapes, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sumber belajar yang anak dapatkan dari lingkungan belajarnya. Ya, sumber belajar bagi anak usia dini itu sangat penting untuk memiliki indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, aspek yang harus digunakan atau dimiliki dari sumber belajar itu yaitu anak bisa mengakses sumber belajar itu melalui indera 5 panca indera anak. Ya, jadi apa yang dia dengar, dia rasakan, dan dia bisa lihat, dan juga dia bisa cium atau dia bisa rasa, itu merupakan sumber belajar yang paling utama karena itu nyata dan langsung dia bisa pahami. Tidak abstrak ya, itu konkret. Misalnya apa saja kata-kata dalam bahasa Inggris dalam bentuk rasa? Ada namanya sweet, manis, ada namanya salty atau asin, ada mungkin spicy atau pedas, ada mungkin asam atau sour. Itu semua adalah jenis kosakata yang anak bisa dapatkan kalau dia diberi kesempatan untuk mengenal berbagai macam rasa menggunakan misalnya lidah, mengecap ya, mengetahui rasa berbagai macam buah-buahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi multimodal. Apa itu multimodal? Multimodal adalah suatu sumber belajar yang tidak hanya menggunakan satu jenis modalitas, tapi mengkombinasikan berbagai macam. Pertama, dalam sumber belajar itu ada gambar yang bisa dilihat, ada suara yang bisa didengar, ada gerakan yang bisa anak lihat, dan juga ada transisi atau teks yang bisa dia lihat dalam video tersebut. Nah, khususnya biasa digunakan dalam bentuk video. Mengapa video sangat engaging atau sangat disenangi anak sehingga anak bisa fokus? Karena video itu mengkombinasikan multimodalitas. Artinya tidak hanya melalui gambar, tetapi di situ ada gerakan. Tidak hanya melalui gerakan, tetapi di situ ada suara, ada musik, dan sebagainya. Multimodal adalah pendekatan yang sangat penting dalam mengajarkan bahasa pada anak usia dini. Berikutnya adalah dilakukan dalam berbagai macam bentuk dan warna. Artinya bervariasi, tidak monoton hitam black and white, tetapi ada berbagai macam warna di situ. Jadi kita bisa mengajarkan juga jenis-jenis warna, misalnya warna pelangi, rainbow color, apa saja ya, bisa sama-sama kita sebutkan. Ada red, yellow, green, apalagi merah, kuning, hijau, maybe blue, no, blue is sky blue, purple, ungu ya, and then maybe bisa kalian sebutkan berbagai macam warna ya. Jadi dengan warna itu anak akan semakin tertarik karena colorful, penuh warna. Kemudian dan yang paling penting adalah menyesuaikan dengan minat anak. What do you like today? What do you like we going to learn today? Jadi bisa ditanyakan, kalian mau belajar apa hari ini? Kalian suka binatang apa? What animals do you like? Hewan apa yang kamu suka? Misalnya ada yang mengatakan, I like rabbit. Saya menyukai kelinci. Oh, I like cat. Saya menyukai kucing. Jadi jadikan interesting anak ini atau interest anak ini atau minat anak ini menjadi pembelajaran, sumber belajar. Ya, kita bisa mengenalkan banyak hal melalui satu hewan, misalnya cat. Apa saja yang ada bagian-bagian tubuh cat? Ada mata, eyes, nose, mouth, kemudian ada tail itu ekor ya. Kemudian ada what else? Legs, kaki, dan sebagainya. Jadi kita kenalkan melalui minat apa yang anak sukai. Berikutnya contoh-contoh sumber belajar yang bisa kalian gunakan adalah ada song. Apa song? Ya, lagu, video, picture book ya. Picture book sangat penting, atau
buku bergambar. Ada flashcard, yaitu kartu bergambar. Kemudian ada games dan juga ada dance yang bisa kita lakukan bersama anak. Karena anak suka menari, bergerak, mendengarkan musik dan sebagainya. Itu salah satu pembelajaran atau sumber belajar yang paling disukai anak. Ya, ada satu penelitian, the recent research or article about what is the most watched video in the internet for children. Jadi ada satu tulisan yang diterbitkan oleh The Guardian. Dia meresearch tentang selama pandemi apa saja sih yang anak nonton atau apa saja sih aktivitas anak di rumah, dan kalau misalnya mereka menggunakan internet, video apa yang mereka paling suka lihat, nonton. Dan salah satu yang tertinggi video yang mereka suka adalah yaitu menonton kartun, yaitu Peppa Pig. Yang kartun ini sangat digemari oleh anak di seluruh dunia ya. Karena Peppa Pig ini pastinya apa saja sih yang buat dia menarik? Pertama, di situ dalam bentuk video ya, berbasis multimodal. Jadi ada ceritanya, ada gambarnya, ada gerakannya, ada suara, ada video, ada transisi dalam video tersebut, penuh warna, kemudian beragam jenis-jenis tokoh yang ada di dalam situ, sehingga anak tertarik untuk terus menonton. Nah, bahkan saking senangnya beberapa anak bahkan bisa meniru aksen dari kartun tersebut. Kartun tersebut dibawakan dalam aksen British ya, tetapi anak di Inggris, maksud saya di Amerika, anak di Indonesia bisa mengikuti aksen British yang tergolong salah satu aksen tersulit dalam bahasa Inggris. Nah, berarti ini berpengaruh besar terhadap pemerolehan bahasa. Bukan cuma vocabulary-nya, tetapi anak juga bisa meniru aksen atau cara bicara dari tontonan yang mereka nonton. Ya, untuk lebih lanjut atau bila lebih penasaran terhadap artikel tersebut, bisa langsung mengakses pada link berikut yang akan muncul. Di sini akan berisi tentang apa sih yang membuat Peppa Pig itu menarik, kemudian contoh salah satu video Peppa Pig yang ada di YouTube yang sudah ditonton bahkan puluhan juta orang ya, khususnya bagi anak-anak. Nah, berikutnya salah satu aktivitas yang bisa kalian gunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris yaitu dengan menggunakan sumber belajar, yaitu buku. Khususnya untuk anak usia dini, seperti yang saya sebutkan tadi, buku itu kan bukan 2-3 dimensi ya, buku itu 1 dimensi, tapi biasa kita masukkan dengan buku bergambar, berwarna-warni, menyesuaikan dengan tujuan dari buku tersebut. Nah, salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat dengan menggunakan sumber belajar buku yaitu reading aloud, yaitu membaca dengan keras atau nyaring ya, yaitu dimana mengundang anak-anak ke dunia buku, membawa mereka dalam perjalanan ke negeri-negeri yang jauh, dan memotivasi mereka untuk belajar dan menjelajahi apa yang ada di sekelilingnya. Jadi buku di sini bisa bermanfaat sebagai dua hal. Pertama, dia bisa sebagai windows atau door. Dia bisa menjadi jendela atau pintu ke dunia yang lain. Anak bisa melihat, oh di negara ini ternyata kegiatannya seperti ini, pohonnya modelnya seperti ini, rumahnya modelnya seperti ini. Dan buku juga bisa menjadi mirror. Apa itu mirror? Yaitu sebagai cermin. Jadi anak merasa tokoh yang ada dalam buku tersebut, seperti saya, dia punya karakter seperti saya, dia anak yang rajin, dia anak yang ceria, dan itu seperti saya. Jadi dua fungsi buku di sini ya. Anak mendapatkan pengalaman terhadap situasi yang baru, yaitu buku sebagai mirror dan window. Maksud saya buku sebagai windows dan door, sebagai jendela dan pintu ke dunia lain, menjelajah hal yang baru yang tidak pernah mereka lakukan. Dan buku menjadi mirror, merefleksikan diri mereka. Saya bisa melihat dia seperti kakak saya, dia seperti mama saya. Oh, saya senang baca buku ini karena sifatnya seperti mama saya, suka memasak untuk saya. Nah, itu penting sekali anak bisa merasakan itu. Karena kalau anak bisa mendapatkan dua experience atau pengalaman ini, dia akan semakin tertarik untuk membaca buku yang dia merasa ada di situ, dan dia merasa bisa melakukan hal yang baru yang belum pernah dia lakukan. Next. Nah, selain itu, kekuatan dari reading aloud yang efektif bisa dilakukan untuk seluruh tingkatan kelas. Jadi bukan cuma untuk anak usia dini,
Tapi untuk anak di SD, SMP, bahkan sampai orang dewasa, terkadang kita perlu melakukan reading aloud. Meskipun faktanya praktek yang kritis ini biasanya berhenti di level sekolah dasar. Ya, kita tahu manfaat reading aloud ini sangat banyak. Namun sayangnya terkadang orang atau orang tua berhenti membacakan buku untuk anaknya, atau anak berhenti membaca buku dengan nyaring saat mereka sudah berada di jenjang SD. Reading aloud dapat memberikan akses ke konten yang mungkin tidak dapat diakses oleh siswa sendiri. Ini juga merupakan cara untuk menciptakan komunitas dan membangun pengalaman bersama di seluruh kelas. Selain itu, reading aloud juga bisa memodelkan anak cara membaca yang benar, memodelkan anak jenis pengucapan vocabulary tersebut. Misalnya kalian membacakan cerita kepada adik kalian, dan tentunya dalam proses membaca itu kalian akan mengucapkan beberapa kata yang akan ditiru oleh anak tersebut. Nah, itulah salah satu juga manfaat dari reading aloud, yaitu modeling. Dia bisa memberikan contoh caranya bagaimana, penekanannya seperti apa, ekspresi marahnya seperti apa, dan juga bisa menanyakan pendapat anak terkait dengan cerita tersebut, sehingga anak bisa memberikan pendapat dan juga punya perspektif sendiri tentang cerita tersebut. Selanjutnya, ada satu aktivitas juga yang sangat penting, yaitu listening. Listening itu artinya mendengarkan. Tadi saya sudah sebutkan salah satu media yang bagus digunakan adalah lagu ya. Saya akan putarkan lagu di sini. To go to school. Setelah kalian mendengar lagu ini, tolong jawab pertanyaan ini ya. Lagu ini bercerita tentang apa ya? Kemudian, kapan waktu yang baik untuk menyanyikan lagu ini? Ketik jawaban kalian dalam link berikut dan kita akan lihat bersama. Aktivitas kedua yang bisa kalian lakukan adalah record your voice to these common words. Jadi, kalau ingin melatih kemampuan kita dalam mendengarkan, kita juga harus melatih kemampuan kita dalam berbicara bersamaan ya. Nah, tugas yang akan kalian lakukan ada beberapa kata yang muncul di sini. Ya, kalian harus bisa menirukan cara baca dari kata tersebut. Saya beri contoh. Kata tersebut adalah kata-kata komando atau kata-kata perintah atau kata-kata petunjuk. Misalnya, don't talk artinya jangan bicara. Be quiet artinya jangan ribut, diam ya. Don't fight, jangan berkelahi. Line up, silakan berbaris. Touch artinya sentuh. Sit down, duduk, dan sebagainya. Silakan mengulang kata-kata ini ke 10 kata-kata ini dan kirimkan jawaban kalian ke link berikut. Bisa melalui barcode ini atau bisa langsung mengetik pada link berikut. Ya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Silakan bila kalian punya pertanyaan, ketik pertanyaan kalian di kolom komentar ini dan saya akan kembali untuk menjawab pertanyaan kalian. Sekian pembelajaran kali ini. See you next week dan goodbye everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.